Saudari yang kami hormati, peserta lomba dan umat sekalian, sekarang kita masuk perlombaan yang kedua, lomba baca kitab suci, kategori orang muda Katolik OMK, diikuti oleh 13 peserta. Kita mulai saja dengan peserta nomor urut 1 dari Skasi Oehali. Kita panggil dan beri tepuk tangan yang meriah satu-satunya peserta pria, Pastor Rosa Maya, akan membacakan bacaan pilihan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita saksikan bersama. Dewan juri mohon hal teknis ini tidak dinilai. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang percaya, bukan karena melihat, toh kami dapat. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh
dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kilang satunya, peserta nomor 1 dari Kasih Barani. Dewan Guru yang terhormat, peserta baca kitab suci kategori OMK nomor 22 dari Stasi Tulat Udik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Januaria D. Ausuri. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 6 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah
Injil Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk peserta dengan nomor punggung 2 dari saksi surat ini. Dewan juri yang terhormat, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor urut 3 dari lingkungan Batu Merah. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Benedikta Odamu. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6 sampai dengan 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hak kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesali yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Iya, kita beri tepuk tangan kepada peserta nomor 3 lingkungan Batu Merah A. Baik, satu deret selesai. Deret berikut. Dewan juri yang kami hormati, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor urut 4 dari lingkungan
Bimbingan Hari KLNA. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Fatima akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi hati kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, entah di dalam tubuh ini, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan banyak orang, katanya begini, hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabi, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 4 dari lingkungan Hari KLNA. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita beranjak ke peserta berikutnya. Kami panggil peserta dengan nomor urut 5 dari Skasiba. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Vicky Devri Yonita Bah. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati
hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya, tepuk tangan untuk peserta nomor 5 dari Kasih Bala. Kita beranjak ke yang berikut. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undi 06 dari Stasi B Tubuh. Kita beri tepukan tangan yang meriah kepada Yuta Apriani Manik. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6
sampai dengan 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seseumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungan. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, demikianlah penampilan peserta nomor 46. Beri tepuk tangan yang meriah dari stasi tubuh. Dewan juri yang terhormat, kami panggil peserta nomor 7 dari stasi Taik Soruk. Berilah tepuk tangan yang meriah kepada Desi Manek. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10, dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.
Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mengambil, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawit yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila dia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor 07 dari stasi Texel. Kita beranjak ke peserta berikutnya. Dewan juri yang kami hormati, berikut ini kami panggil peserta dengan nomor undi 8 dari stasi Motawi. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Melania Akaka, akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10, dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan.
kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk perkataan maupun penjelasan dari saksi Motabei. Ya, kita sudah melampaui separuh dari jumlah peserta baca kitab suci kategori OMK. Ini juri pasti pusing karena yang sudah tampil ini ya sama-sama seru. Baik, yang tersisa harus lebih mantap lagi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami panggil peserta nomor berikut.
dengan nomor undi 09 dari lingkungan BKB. Kita beri tepuk tangan kepada Yunita akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka berahli dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta nomor 9 dari lingkungan mereka. Dewan juri yang terhormat, berikut ini akan kami panggilkan peserta dengan nomor undi 10 dari lingkungan Rai Ikun. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Maria Ida Sakina. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan.
Bacaan dari kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini menatap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, harus entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diperoleh sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian bulir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil di antara segala benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayur yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, beri tepuk tangan untuk peserta nomor 10 dari lingkungan Raikun. Tinggal 3 peserta lagi. Dewan juri yang terhormat, demikian
Demikian peserta nomor 10 telah tampil dari lingkungan Raikun. Berikut ini kami panggil peserta dengan nomor 11 dari lingkungan Batu Merah B. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Graciana Yesaka. Akan membawakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 6 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai dengan 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungan." Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 17 dari lingkungan Partai AD. Semakin dekat ke penghujung lomba baca kitab suci kategori OMK, kita baru selesaikan nomor undi 11. Juri yang terhormat, nomor undi 12 dari lingkungan Medusa tidak mengirimkan peserta. Karena itu kita panggil peserta dengan nomor undi 13 dari lingkungan Nela. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Rebecca Cindy Mau, akan membaca pilihan dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini menatap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik maupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulailah tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mengambil, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di
cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungnya. Dalam perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 13 dari lingkungan Nela. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita kepada peserta pemuncak, peserta terakhir lomba baca kitab suci kategori OMK. Baiklah, saya panggil peserta nomor 14 dari lingkungan Naresa. Kita beri tepukan tangan kepada Rosalin M. Dia akan membacakan bacaan pilihan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 6 sampai 10 dan bacaan wajib dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Selamat menyaksikan.
Terpujilah Kristus. Ya, tepuk tangan untuk peserta nomor 14 dari lingkungan Naresa. Dengan demikian berakhir sudah ke-13 peserta lomba baca kitab suci kategori OMK tahun 2021 siang hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk ke-13 peserta baca kitab suci OMK ini. Baik, kita sebentar lagi akan beralih ke perlombaan ketiga. Sebelum sampai perlombaan ketiga, baiklah kami sampaikan pertama terima kasih untuk Dewan Juri Lomba Baca Kitab Suci baik kategori anak-anak maupun OMK yang sudah melaksanakan tugas dan kami yakin telah laksanakan dengan baik. Terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak untuk peserta Lomba Baca Kitab Suci baik kategori anak-anak maupun kategori OMK. Kami titip kepada Dewan Juri, mohon bisa tentukan dengan tepat 5 besar yang nanti bisa menjadi lektor tetap bacaan kitab suci di pusat paroki dan 10 besar baca kitab suci atau lektor di stasi-stasi. Saya pikir ini nanti ke depan perlu dikembangkan. Karena itu juri mohon mengurutkannya minimal sampai 10 besar. Selanjutnya Dewan Juri kami persilakan untuk bersidang merekap di pastoran lalu memutuskan kategori juara bagi peserta lomba baca kitab suci. Dan panitia mohon memberikan amplop tersegel agar hasilnya dimasukkan di dalam amplop tersegel dan baru diberikan kepada panitia pada akhir perlombaan vokal group demi menjaga kerahasiaan. Peserta lomba baca kitab suci kami silakan bangkit berdiri dan kami mengundang peserta lomba Mazmur kategori anak-anak untuk boleh merapat ke depan. Sambil panitia kami mohon dapat mengatur ulang kursi Dewan Juri dan mengatur ulang mimbar agar memastikan perlombaan tidak terganggu secara teknis. Kami persilakan memberi waktu 2 sampai 3 menit. Waktu sekarang menunjukkan pukul 11.49 atau 11.50. Kita hanya molor 20 menit dari jadwal sebenarnya, yaitu 11.30. Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Silakan bersidang di pastoran untuk memutuskan pemenang lomba baca kitab suci. Hasilnya mohon disimpan dalam amplop tersegel